Halo, 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 halo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di channel saya, channel Sudizaro Neva. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya anak-anak, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita di kelas 6 ya, masih kelas 6 ini ya, di tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 3 ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran yang ketiga. Jadi anak-anak, sebelum ini sudah ada pembelajaran kedua dan yang ke satu ya. Bagi yang belum lihat videonya, silakan dilihat ya. Video ini juga bisa dibagi dengan teman-teman, dengan saudara siapa saja yang kelas 6 ya, atau mungkin juga kelas 5 bisa belajar lebih dulu. Apakah kamu pernah memperhatikan hewan berlari? Apa perbedaan cara hewan berlari dengan manusia? Tentu beda ya cara berlarinya hewan dengan manusia. Kalau hewan kan ada 4 kakinya ya, 2 di depan, 2 di belakang. Kalau manusia cuma 2. Mengapa makhluk hidup diberi keterampilan berlari? Ya tentu untuk berolahraga mungkin ya, atau untuk melarikan diri dari musuh, bisa seperti itu. Dan ada macam-macam lagi gunaannya. Untuk memahaminya, ayo kita pelajari sambil memperhatikannya ya. Jadi anak-anak bisa nanti memperhatikan ini, sebenarnya ini berlari ya, itu diperhatikan di pembelajaran olahraga PJOK. Jadi itu nanti anak-anak bisa praktekannya, yaitu yang ada di pembelajaran ini sebenarnya yaitu rounders ya. Nah, mari kita mungkin kalian nanti akan belajar di pembelajaran PJOK ya. Pernahkah kamu memperhatikan gerak hewan? Ternyata hewan juga bergerak dengan gerakan lokomotor dan non lokomotor. Ingatkah kamu apa yang maksud dengan gerakan lokomotor dan gerakan non lokomotor? Ingat nggak anak-anak? Nah, ini Bapak coba ingatkan kita kembali. Gerakan lokomotor adalah gerakan yang dilakukan untuk transportasi atau berpindah tempat. Yaitu lokomotor itu berpindah tempat. Contohnya, gerak lokomotor adalah berjalan, berlari, melompat, berguling. Nah, itu yang termasuk contoh gerakan lokomotor ya. Nah, apa itu gerakan non lokomotor? Gerakan non lokomotor adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia dan ditandai, itu kurang hurufnya ya, tanpa adanya perpindahan tempat dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi gerakan dilakukan manusia dan ditandai tanpa adanya perpindahan ya. Jadi tidak ada perpindahan. Contoh kita duduk kan, kita gerakkan tangan kita kan berpindah. Kita nggak berpindah tempat, berarti itu namanya non lokomotor ya. Kamu telah pelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Adakah yang dapat kamu lakukan untuk percepat perkembangan tumbuhan? Ya, dari pembelajaran 1 ya, atau dari subtema 1, anak-anak sudah belajar bagaimana cara perkembangan hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mempercepat perkembangan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Generatif itu ingat anak-anak secara kawin, dan vegetatif secara tidak kawin ya. Nah, ini gambar, ada gambar mangga ya, jadi tumbuh dia. Ini gambar bunga ya.
Apa itu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Nah ini tadi yang aku bilang ya. Perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan berbiji dan melibatkan tumbuhan yang memiliki alat kelamin jantan. Itu lagi kurang hurufnya itu sama saya ya, dan betina. Proses perkembangbiakan generatif terjadi saat sel sperma dan benang sari bertemu dengan sel telur dalam bakal buah. Nah, perkembangbiakan generatif ini terjadi pada tumbuhan yang berbiji karena nanti prosesnya melibatkan bakal buah yang akan tumbuh jadi tanaman baru. Agar perkembangbiakan ini terjadi, maka bunga harus memiliki alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina, yaitu putik. Nah, ini anak-anak kalau di sini di bunga ini ya ada benang sari ya, dan ada yang namanya kepala putik. Berarti di situ ada putik, ini cakar putih dan ini kepala putih. Berarti di dalam ini ada yang namanya putik. Nah, di sini ada dasar bunga, ada bakal biji. Nah, ini tumbuhan yang berbiji ini yaitu seperti contoh ini mangga, ini terjadi penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan atau perkawinan, maka jadi buah mangga. Nah, setelah buah mangga ini tua, lalu ada bijinya di dalam. Nah, biji itu kita tanam. Nah, ini tumbuh menjadi tumbuhan baru ya. Anak-anak mungkin mengerti ya. Sekarang kita sudah kelas 6, pasti mengerti. Namun tidak semua tumbuhan bagian bunga yang lengkap, yaitu bunganya terdiri dari putih dan serbuk sari. Karena ada jenis bunga lengkap dan tidak lengkap. Bunga lengkap terdiri dari putih dan benang sari yang terdapat di satu pohon yang disebut monoesis. Sedangkan bunga tidak lengkap berarti bunga jantan dan bunga betina berada di pohon yang berbeda, disebut sebagai diesis. Jadi anak-anak ingat ini ya. Ingat apa itu bunga lengkap dan apa bunga tidak lengkap. Penyerbukan dibantu oleh berbagai perantara. Jadi penyerbukan tadi atau perkawinan antara di tumbuhan ya, itu dibantu oleh berbagai perantara. Karena apa? Karena tumbuhan tidak memiliki alat gerak seperti kaki atau tangan. Tumbuhan tidak dapat langsung melakukan perkembangbiakan generatif. Inilah sebabnya perlu dibantu oleh berbagai perantara untuk melakukan perkembangbiakan generatif dan menghasilkan buah atau tumbuhan baru. Setidaknya ada 4 perantara yang bisa membantu tumbuhan dan hewan untuk melakukan perkembangbiakan generatif. Apa saja itu? Yang pertama adalah angin. Penyerbukan dalam proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan bisa dibantu oleh angin sebagai perantara. Penyerbukan jenis ini biasanya terjadi pada bunga yang tidak punya kelenjar madu dan tidak punya bunga. Tapi bunga ini punya serbuk sari yang dapat dengan mudah terbang karena tiupan angin. Setelah serbuk sari tertiup angin, nantinya serbuk sari bisa menyentuh pada puting tumbuhan atau bunga lain. Tanaman yang penyerbukan dibantu oleh angin seperti kelapa dan jagung. Nah ini anak-anaknya kelapa dan jagung itu ya kadang-kadang atau lebih mudah diterbangkan oleh angin. Yang kedua adalah dengan perantaraan air atau dibantu oleh air. Selain oleh angin, penyerbukan pada tumbuhan juga bisa dibantu oleh air sebagai perantara. Biasanya air sebagai perantara penyerbukan pada perkembangbiakan generatif ini terjadi pada tumbuhan yang habitatnya ada di air. Penyerbukan sendiri akan terjadi ketika hujan turun. Nah, ini kurang huruf lagi ya. Dan serbuk sari terkena lalu terbawa oleh air hujan. Contoh tumbuhan yang perantara penyerbukannya air adalah tanaman kangkang. Nah ini ya anak-anaknya tanaman yang ada di air ya. Sekarang yang ketiga adalah hewan atau dengan perantaraan hewan. Selain angin dan air juga hewan seperti serangga atau hewan lainnya yang berperan besar dalam penyerbukan dan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Penyerbukan yang dibantu oleh hewan jadi pada bunga yang menarik menurut para hewan. Menarik bisa diartikan punya warna yang mencolok, punya
yang madu, beraroma khas, maupun ukurannya yang besar. Ada berbagai tumbuhan yang penyerbukan dibantu oleh hewan seperti pepaya, jambu, jeruk. Sedangkan hewan yang banyak membantu penyerbukan adalah lebah, kupu-kupu, dan kelelawar ya. Jadi ini ada jambu ya, ada pepaya, dan ada jeruk ya. Yang keempat yaitu manusia. Manusia juga bisa membantu proses perkembangbiakan vegetatif. Penyerbukan dilakukan oleh manusia disebut penyerbukan buatan atau antropogami. Proses ini disebut penyerbukan buatan karena proses perkembangbiakannya dilakukan dengan cara meningkatkan sel-sel dari bunga jantan dan bunga betina. Biasanya proses ini dilakukan pada beberapa tanaman seperti anggrek ya. Dan anak-anak, Bapak juga menyampaikan di sini penyerbukan yang dibantu oleh manusia ini juga bisa itu memperoleh individu baru. Ya, contohnya padi PB42 lalu dikawinkan dengan padi yang lain, maka ada nanti padi yang baru. Nah, itu juga bisa terjadi. Itu untuk proses penyerbukan yang dilakukan oleh manusia, atau contoh pada tanaman yang ada di lingkungan kita atau mungkin tidak ada, itu di tanaman sawit. Nah, sehingga nanti contohnya marihas ya, tanamannya jenisnya ini lalu dikawinkan dengan ini sehingga menghasilkan nanti jenis yang lain, contohnya mariham ya, itu dari Medan terkenal itu biasanya itu dilakukan perkawinan yang dilakukan oleh manusia dengan penyerbukan buatan ya. Makanya anak-anak belajar sehingga nanti bisa membuat tanaman-tanaman yang baru ya, atau jenis-jenis yang baru. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif buatan dan vegetatif alami. Jadi vegetatif itu anak-anak tidak melalui penyerbukan atau tidak dengan kawin ya. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan tetapi dengan bantuan manusia. Contoh cangkok, ini buatan ya, cangkok. Mencangkok merupakan usaha untuk memperbanyak atau mengembangbiakan tumbuhan dengan cara membuat akar baru pada bagian batang. Batang yang telah tumbuh akarnya dapat dipotong dan ditanam menjadi tanaman baru anak-anak. Nah, pada umumnya tanaman sering cangkok adalah tanaman buah-buahan seperti jambu, belimbing, sawo, mangga, jeruk, dan juga bunga seperti melati, nusa indah, dan sokak. Keuntungan mencangkok yaitu dapat dipilih sifat yang dikehendaki. Maka si cangkok cepat menghasilkan dan sifatnya sama dengan hidup. Kerugiannya adalah sedikit menghasilkan tanaman baru, memiliki akar kurang kuat sehingga mudah roboh, dan tanaman induk akan rusak bila terlalu banyak dicangkok. Jadi anak-anak ada keuntungan dan juga ada kerugian. Ini caranya ya. Pertama ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Ini dikupas ya kulitnya sampai yang berkembang, lalu dikasih tanah, dibungkus dengan sabut kelapa, lalu diikat. Setelah berapa minggu mulai tumbuh akar. Nanti di sini tumbuh tunas, baru dipotong ya. Jadi itu anaknya cara mencangkok. Nanti kita akan belajar dan mungkin bisa kamu belajar di rumah dengan orang tua. Setek adalah cara memperbanyak tanaman dengan menanam potongan bagian tertentu dari tumbuhan atau tanaman. Setek terbagi tiga, yaitu setek batang, setek daun, dan setek akar. Setek batang itu memperbanyak tanaman dengan cara menanam potongan batang atau ranting yang ada mata tunasnya. Nah, seperti ketela pohon anak-anak, tebu, sirih, bunga, mawar. Contoh tanaman yang dapat berkembang dengan setek daun seperti cocor, bebek, begonia. Sedangkan setek akar seperti tumbuhan sukun ya. Ini huruf M ya, ini terlalu kurang karena ada
kelemahan di laptop ya. Dan terset ya, itu ya anak-anaknya, itu tanaman yang bisa disetek. Batang yang telah dipotong secara meruncing ditetekkan atau ditanam dalam tanah. Beberapa hari kemudian akan tumbuh akar dan tunas dan menjadi tumbuhan baru. Nah ini ya, potong lalu kita bersihkan lalu kita tanam ya. Nah, Anda bisa mencoba ini di rumah. Kalau ada bunga mawar bisa dicoba. Ada ubi ya, ketela ubi, pohon ubi bisa dicoba ini ya. Coba kalian tanam, bisa kalian tanam di polybag untuk melakukan percobaan. Yang ketiga, mengenten atau menyambung. Ya, maaf ya, mengenten atau menyambung. Mengenten atau menyambung adalah menggabungkan batang atas dan batang bawah sehingga memperoleh tanaman baru atau pucuk. Disebut dengan batang atas, diambil dari tanaman penghasil buah yang besar, manis, bunga yang indah, dan daun yang menarik. Sedangkan batang bawah diambil dari tanaman yang berbatang kuat, tumbuhan dapat disambung antara lain durian, mangga. Teknik menyambung ini dapat memperoleh tanaman baru yang memiliki akar yang kuat, batang kokoh, yang enak. Kalau di tanaman bunga jadi berwarna-warni ya. Ini caranya. Ini ada nomor 1, kita potong dulu. Setelah potong ini lalu disambungkan, diikat beberapa hari. Nah, Anda bisa mempraktekkannya di rumah ya. Berkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Jadi ini alami berarti tidak ada campur tangan manusia kecuali merawatnya ya. Pengembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan makhluk hidup lain. Tumbuhan dalam menghasilkan individu baru melalui perkembangbiakan vegetatif alami terdiri dari tunas, diri, spora, rizoma atau akar tunggal, dilapis, batang dan umbi akar dan geragi atau stolon. Rizoma atau akar tinggal. Rizoma merupakan akar tinggal atau rimbang adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan atau dalam tanah yang menyerupai akar. Tunas tumbuhan baru akan tumbuh pada setiap buku akar tinggal tersebut. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma: jahe, kunyit, kencur, ini kurang lagi saya, dan lengkuas. Nah, ini contohnya nak ya. Ini tanaman apa ini? Jahe. Ya. Sekarang umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan. Nah, itu lagi kurang itu huruf makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Di bagian pangkalnya terdapat batang berbentuk cakram dan berwas-was. Pada bagian ketiak daun terdapat tunas sebagai calon individu baru yang disebut sium. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, tulip, dan bunga kapur. Ini umbi lapis, bawang merah ya anaknya. Sekarang umbi batang. Umbi batang adalah bagian tanaman yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan tanaman terutama berupa zat tembus. Pada kulit umbi terdapat mata tunas dan jika dibutuhkan tidak sesuai akan tumbuh menjadi tunas baru. Jadi ada mata tunas di bunga itu. Contohnya apa? Yaitu umbi batang, yaitu kentang dan ketela gabah. Ya, kentang itu kan coba anak-anak perhatikan kentang ada di situ nanti berupa mata tunas itu bisa ditanam ya dan tumbuh sebagai tumbuhan yang baru. Ini umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan tanaman terutama zat pupuk. Ciri umbi akar adalah ini ada ciri-cirinya ya, berarti ada yang membedakan. 1. Umbi tidak berbuku-buku. Umbi tidak memiliki mata tunas. Umbi tidak memiliki kucuk dan daun. Jika umbi akar ditanam
tumbuh tunas baru dari bagian yang merupakan sisa batang. Contohnya ketela pohon, wortel, lobak, dan bunga dahlia. Ini wortel anak-anaknya. Ini ya. Nah, itu. Sekarang tunas adventif. Tunas adventif atau tunas daun. Tunas yang tumbuh pada daun, bermain lagi dia disebut tunas adventif. Di daun terdapat tunas yang terdapat tumbuh bila diletakkan di tanah subur. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adventif yaitu cocor, bebek, dan bebek. Di cara memperbanyak cocor bebek mudah, karena dengan meletakkan daun cocor bebek yang sudah tua di atas tanah untuk tunas baru. Pernah kan anak-anak tahu? Yang belum pernah silakan dicoba. Nah, ini ada contoh ya, ditaruh di poli bed atau di pot ya. Sekarang spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Pada tempat paku, spora itu pada daun. Spora terletak dalam kotak spora atau sporanium, terkumpul di dalam sorus. Sorus adalah kumpulan kotak spora yang terletak di bagian tepi bawah daun berupa bintik-bintik kecil batang daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil atau daun yang subur. Ya, jika sporanium pecah, spora keluar dan jatuh di tempat tertentu. Nah, spora tersebut tumbuh dan berkembang menjadi contohnya dungu, laku, ya. Ini tanaman yang bisa tumbuh atau berkembang biak secara sporanya, ya, kotak sporanya. Sekarang geragi atau stolon. Geragi batang yang berbuah yang tumbuh menjalar ke atas atau ke bawah permukaan tanah. Buah tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan bertunas hingga menjadi tanaman baru. Tumbuhan yang bergeragi di atas permukaan tanah adalah stroberi, pegagan, dan semanggi. Dan yang bergeragi di bawah permukaan tanah adalah rumput teki. Ya. Demikian anak-anak, nah sekarang kita belajar tentang poster. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar, huruf yang menarik, kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, umum, kendaraan, dan di tempat strategis yang dibutuhkan orang dan mudah dibaca. Itu yang dimaksud atau disebut atau arti dari ya. Buatlah poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan di daerahmu. Serumus menarik mungkin, rapi dan mudah dipahami. Jadi ini anak-anak tugas. Jadi anak-anak harus buat poster. Nah, ini contoh Bapak kasih ya. Ini contohnya. Jadi kalian buat di buku gambar ya. Gambar, lalu kalian latihan. Buat semenarik mungkin. Dan hurufnya harus jelas ya, yang disampaikan seperti dilestarikan hewan dan tumbuhan. Ini ada gajah, ada hutan ya. Lagi satu lagi contoh. Ya, jadi buat gambar tentang pelestarian hewan atau tumbuhan di daerah. Buat poster ya. Di buku gambar dibuatnya, ini anak-anak harus kreatif ya, usahakan semenarik. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi Bapak minta maaf pada kekurangan huruf ya, penjelasan Bapak minta maaf. Dan akhiri pembelajaran kita atau kegiatan kita pada saat ini, mari kita berdoa belajar agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai dan doa selesai. Bapak ingatkan juga, mari tetap kita melaksanakan protokol kesehatan, itu prokes 3M, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, kedua memakai masker dan menjaga
jarak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin.